فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihi al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita masuk dalam pembahasan al-wujud, sisi-sisi gelap madhab Mu'attilah, yang dengan itu barakallahu fikum ketahuan tentang batilnya dan haramnya madhab itu. Dan kita telah mengambil sisi yang kelima. Qala rahimahullah al-wajh ats-tsalits fi ibtal madhab ahli at-ta'til. Sisi yang keenam dalam membatalkan madhabnya ahli ta'til. Apa ahli ta'til? Siapa yang dimaksud ahli ta'til? Musab. Safa. Safi. Orang-orang yang memalingkan makna tahrif. Bukan itu yang dimaksud. Walaupun mereka melakukan itu sebelum mereka melakukan ta'til. Allah Mu'ad ta'til ahsanta, orang-orang yang mencampakkan, yaitu meninggalkan atau menolak nas-nas sifat, apakah secara menyeluruh atau sebagian. Baik. Al-wajh ats-tsalits, sisi yang keenam fi ibtal madhhab ahli ta'til, dalam membatalkan madhabnya ahli ta'til. Dia belum sendiri. Annahu yalzamu alaihi lawazimun batilah, bahwasanya madhab tersebut memiliki konsekuensi keharusan-keharusan yang keliru. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil marzum, dan konsekuensi yang salah menunjukkan asalnya salah, menunjukkan bahwa sumber dari konsekuensi itu salah. Nah, famin hadhihi lawazim, di antara konsekuensi yang salah itu, awalan, yang pertama, anna ahla ta'til lam yasrifu nusus as-sifati an zahiriha, bahwasanya ahlu ta'til tidak memalingkan nas sifat dari zahirnya, illa haitsu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbih Allah ta'ala bi khalqihi, kecuali tatkala mereka meyakini bahwa nas sifat tersebut mengharuskan atau muhimun, membuat orang-orang memahami
adanya kesamaan Allah dengan makhluknya. Mereka tidak memalingkan makna dari nas tersebut kecuali karena sebelum mereka palingkan mereka meyakini bahwa nas tersebut membuat orang menyamakan Allah. Jelas di sini. Wa tashbihullah ta'ala bi khalqihi kufrun. Lalu mereka katakan dan menyamakan Allah dengan makhluk adalah kufur. Li'annahu takdzibun li qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Karena itu adalah bentuk pendustaan, penolakan terhadap ucapan Allah, tidak ada satupun yang sama dengannya. Qala Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai, ahad masyayikh al-Bukhari rahimahullah. Nu'aym bin Hammad al-Khuzai, salah satu syekhnya al-Bukhari rahimahullah berkata, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka sungguh telah kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafara. Dan siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat itu maka dia telah kafir. Wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsuhu wala rasuluhu tashbiha. Dan tidak ada penyerupaan pada apa yang Allah sifatkan dirinya dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-ma'lum, dan dia maklumi, anna min abqal al-batil ay yaj'ala zahira kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam tashbihan wa kufran aw muhiman bidzalik. Dan tentu di antara hal yang paling salah untuk menjadikan zahir dari kalam Allah dan kalam Rasulnya itu adanya bentuk penyerupaan atau kekufuran atau muhiman bidzalik yang menggambarkan seperti itu. Sehingga ini satu konsekuensi. Kelaziman dari penolakan mereka adalah adanya keyakinan kufur. Apa keyakinan kufur itu? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Tatkala mereka terjatuh dalam bentuk kekufuran ini, farra min dzalik, mereka mau lari dari kekufuran tadi. Cara larinya barakallahu fikum pada kekufuran yang berikutnya. Apa itu? Menolak ayat-ayat sifat. Oleh karena itu kita katakan barakallahu fikum mu'attilah waqa'u fi dzambain. Mu'attilah terjatuh dalam dua dosa. Karena mereka sebelum terjatuh dalam ta'til, dosa ta'til, mereka terjatuh pada tashbih sebelumnya. Syabbahu awalan thumma 'attalu thaniyan. Pertama-tama mereka serupakan Allah dengan makhluk. Dan itu bentuk kufur. Kemudian setelah itu mereka menolak sifat tadi. Jelas? Dan ini barakallahu fikum keharusan yang pertama. Thaniyan, keharusan yang batin kedua. Anna kitab Allah Ta'ala alladhi anzalahu tibyanan likulli syai', bahwasanya kitab Allah yang Allah turunkan sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, wa hudan lin-nasi, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang, wa syifaan lima fis sudur, sekaligus sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dada, wa nuran mubina, dan cahaya yang jelas, wa furqanan bainal haqqi wal batil, dan juga pemisah antara yang benar dan juga yang batil. Lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'ala al-'ibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatihi. Keharusan ucapan mereka menunjukkan bahwasanya Allah tidak menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang wajib bagi hamba untuk yakini dalam nama dan juga sifatnya. Wa innama ja'ala dzalika muwakkalan ila 'uqulihim, melainkan Allah menjadikan hal itu diserahkan kepada akal manusia. Yusbituna lillahi la yasha'un, sehingga mereka yang mengisbatkan, menetapkan untuk Allah sesuai maunya mereka. Wa yunkiruna ma la yuridun, dan mereka mengingkari apa yang mereka tidak inginkan. Wa hadza zahirul butlan, dan ini jelas salahnya. Mafhum tawazin, keharusan yang kedua dari mazhab mereka. Keharusan yang kedua barakallahu fikum
seakan-akan kitabullah yang penuh dengan penjelasan dan juga kebenaran, Allah tidak jelaskan kewajiban hamba pada nama dan sifatnya. Sehingga manusia harus mengolah otaknya sendiri untuk bisa menentukan apa yang cocok untuk Allah dan mengingkari apa yang tidak cocok untuk Allah. Apakah itu benar? Ini jelas salahnya. Maka keyakinan itu salah. Salisan, yang ketiga, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidin anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidin wa ashabahu wa salafal ummati wa a'immatiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafa' ar-rasyidin, para sahabatnya, salaful ummah dan para imam, kanu qasirin atau muqassirin. Dahulu mereka adalah orang-orang yang qasir, jahil. Muqassirin, kurang dalam pemahaman. Atau muqassirin, mereka bagus pemahamannya tapi kurang melaksanakan kewajibannya dalam apa yang mereka pahami. Fi ma'rifati wa tabyin ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifati aw yamtani'u alaihi aw yajuz. Mereka kurang dalam mengetahui dan menjelaskan apa yang wajib untuk Allah dari sifat, apakah yang tidak boleh bagi Allah dari sifat, atau sesuatu yang boleh-boleh saja untuk Allah dari sifat. Idh lam yarid anhum harfun wahidun fima dhahaba ilaihi ahlu ta'til, karena tidak datang dari mereka satu huruf saja pada apa yang diyakini oleh ahlu ta'til, yang dijadikan mazhab oleh ahlu ta'til fi sifatillahi ta'ala, dan tentang sifat Allah Ta'ala, wa sammauhu ta'wilan, lalu mereka katakan itu sebagai ta'wil, tafsir. Tafsir yang kalian sebutkan wahai ahlu ta'til tidak datang dari seorang pun dari sahabat, tidak datang juga dari seorang pun dari tabi'in, para a'immatud din. Nah, sehingga konsekuensinya, apakah kalian lebih pintar daripada salaf? Apakah kalian lebih tahu daripada Nabi? Kalau mereka katakan jahil Nabi, selesai masalah. Kalau mereka mengatakan Nabi tahu, para sahabat tahu, berarti tuduhan berikutnya terhadap Nabi, tuduhan berikutnya kepada generasi terbaik yang telah kita ambil dalam hadis Imran bin Husain dalam Riyadhus Shalihin, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi berikutnya dan berikutnya. Tuduhannya adalah mereka tidak menjalankan tugas menyampaikan agama. Nabi tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dengan artian khianat kalau begitu Nabi. Karena risalah adalah amanah. Dan tentu barakallahu fikum mereka akan lari. Kalau begitu, ambillah apa yang datang dari mereka. Kalau begitu harusnya kalian mengambil apa yang datang daripada generasi terbaik tersebut. Nah, wahina ini, maka saat itu juga imma yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun wa salaful ummah wa immatuha qasirin li jahlihim bidzalik. Maka ada dua kemungkinan bahwasanya Nabi, para khulafa ar-rasyidin, para salaf dan para imam, mereka kurang dikarenakan kejahilan mereka tentang hal itu, wa ajazihim an ma'rifatihi, atau dikarenakan mereka tidak mampu untuk mengetahui apa yang diketahui oleh ahli ta'til, atau mufassirin li adami bayanihim lil ummah, atau kemungkinan kedua bahwasanya Nabi, para khulafa, para salaf dan juga para imam, mereka kurang dalam hal agama ini, tidak menyampaikan dan menjelaskannya kepada umat. Wakil al-amrain batil, dan dua kemungkinan ini salah. Sehingga mazhab mereka juga salah. Rabi'an, yang keempat, anna kalam Allah wa rasulih laisa marji'an linnas, bahwa konsekuensi dari mazhab ahlu ta'til adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi bukan rujukan manusia. Kenapa? Maksudnya ini, maksudnya itu. Mereka tidak mengambil lafaz-lafaz Allah, tidak mengambil lafaz-lafaz Nabi. Konsekuensinya apa? Kalau begitu ayat, hadis bukan rujukan. Fima ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'a bihi syara'i.
bal huwa zubdatul risalah, pada perkara yang mereka yakini tentang Rabb mereka, sembahan mereka, di mana mengetahui hal itu merupakan hal terpenting yang datang pada syariat. Bahkan itulah intisari dari setiap risalah, yaitu pengenalan Allah atau pengenalan hamba terhadap Rabb-nya. Bahkan ini adalah inti daripada semua risalah. Wa innamal marja', akan tapi menjadi tolak ukur, rujukan adalah tilkal uqul al-muttaribah al-mutanaqidah wa ma khalafaha, akal-akal yang guncang yang saling kontradiksi. Dan apa saja yang menyelisihinya? Kenapa barakallahu fikum ahlu ta'til sendiri berbeda-beda alasannya. Seperti Asy'ariyah yang mengatakan tangan itu kekuatan, yang lainnya mengatakan tangan itu nikmat. Artinya barakallahu fikum, ucapan mereka sendiri tidak pasti yang mana yang bisa dipegang. Fasabiluhu takdzib in wajadu ila dzalika sabila, maka jalan yang mereka tempuh itu adalah mendustakan ayat-ayat sifat kalau mereka bisa. Awit tahrif alladziina yusammunahu ta'wilan, kalau tidak bisa mendustakannya, takut dibilang kafir, maka mereka lakukan tahrif, palingkan makna dengan alasan itu tafsir. Kami tidak menolak ayat, tapi itu tafsir, supaya lebih ringan sedikit. Kalau mereka langsung dustakan, oh kafir. Sehingga barakallahu fikum mereka lari dari untuk dikafirkan. Lalu yang mereka lakukan adalah tahrif. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istaula. Istiwa artinya istaula. Mereka tahrif, bahkan tambah. Seperti orang-orang Yahudi menambah hintah dari apa yang Allah perintahkan. Wa qulu hittah, jadi hintah tambah nun. Nunnya Yahudi dan lamnya Mu'attilah. Sama-sama tambah huruf. Mereka lari dari ucapan Allah. Illam yatamakkanu min takdzirihi, apabila mereka tidak mampu untuk mendustakan ayat-ayat tadi. Khamisan, sisi yang kelima. Annahu yalzam minhu jawazu nafyi ma asbatahu Allah wa rasuluhu. Bahwa konsekuensi keharusan dari mazhab mereka adalah bolehnya bagi seseorang menolak apa-apa yang Allah tetapkan dan juga apa yang Allah Rasulnya tetapkan. Fayuqalu fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuka. Sehingga dikatakan pada ucapan Allah dan Rabbmu datang. Innahu la yaji, Allah tidak datang. Dia tolak. Wa fi qawlihi yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya, dan dalam ucapan Nabi, Rabb kita turun ke langit dunia. Dia akan katakan innahu la yanzil, Allah tidak turun. Ini jelas-jelas penolakan. Lianna isnad al-maji' wan nuzul ila Allah majaz indahum. Karena kedatangan dan turunnya Allah itu adalah sebuah majaz di sisi mereka. Itu hanya majaz. Apa artinya majaz? Bukan hakiki, bukan kenyataan. Hanya sekedar ungkapan, bukan suatu kenyataan. Wa adhar alamatil majaz indal qailina bihi sihhatan nafsihi. Dan tanda majaz, bukti majaz yang paling nampak pada orang-orang yang berpendapat dengan itu adalah bolehnya, benarnya menafikan apa-apa yang disebutkan tadi dari sifat. Wa nafyi ma asbatahu Allah wa rasuluhu min abtalil batil. Sementara menolak apa-apa yang Allah tetapkan, apa-apa yang ditetapkan oleh Rasul adalah kebatilan yang paling jelas. Adalah kebatilan yang paling jelas. Wala yumkin al-infikak anhu bi ta'wilihi ila amrihi, dan tidak mungkin bisa terlepas darinya dengan mentakwilkan itu kepada urusannya, yaitu bahwa yang datang urusannya bukan Allah. Li'annahu laysa fi siyaqi ma yadullu alaih, dikarenakan tidak ada dalam konteks kalimat itu yang menunjukkan bahwa yang turun itu Allah, mada urusannya, perintahnya, atau yang datang itu adalah urusannya Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, thumma inna ahla ta'til man qarada qa'idatahu fi jami' as-sifat aw ta'adda ila al-asma'i aidan
ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. Kemudian ahli ta'til, kemudian sesungguhnya di antara ahli ta'til ada orang yang menolak man tarada qa'idatahu fi jami'. Baik. Ada di antara mereka yang menerapkan kaidahnya pada sebuah sifat. Atau ta'adda ila al-asma'i aidan, bahkan juga sampai kepada nama. Sehingga barakallahu fikum, ini yang disebut dengan jahmiyah. Bukan hanya sifat yang mereka tolak, bahkan juga dengan nama. Sifat dan nama mereka tolak semua. Wa minhum man tanaqada, dan di antara mereka ada yang kontradiksi. Fa asbata ba'd as-sifat duna ba'd, sehingga mereka mengisbatkan, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lainnya. Kal al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asbatu ma asbatuhu bi hujjatin anna al-aqla yadullu alayhi. Mereka menetapkan apa yang mereka tetapkan untuk Allah dengan alasan sesuai dengan logika. Masuk akal ini. Sehingga Asy'ariyah hanya menyebutkan 7. Hayyun, muridun, qadirun, allam, lahu as-sam'u wal basaru wal kalam. Hanya 7. Dan ini barakallahu fikum bukti keguncangan mereka. Lah, kenapa kamu menyebutkan 7 dengan alasan dalil menunjukkan 7, sementara Allah menyebutkan lebih daripada itu? Dan apa yang mereka tetapkan dari 7 sifat ini barakallahu fikum tidak seperti yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maturidiyah barakallahu fikum 21. Wa nafahu bi hujjatin anna al-aqla yanfihi aw la yadullu alayhi, dan mereka menafikan apa yang mereka nafikan dari sifat dengan alasan bahwa logika menolaknya atau tidak menunjukkan akan benarnya hal itu. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, nafyukum lima nafaitumuhu bi hujjatin anna al-aqla la yadullu alayhi yumkin isbatuhu bi tariqil aqli alladhi asbattum bihi. Apa yang kalian nafikan, dari apa yang kalian nafikan dengan alasan bahwa akal tidak menunjukkan hal itu, juga memungkinkan untuk mengisbatkan hal tersebut dengan cara logika. Yang mana kalian menetapkan apa yang kalian tetapkan dengan cara yang sama. Kama huwa sabitun bid dalil as-sam'i, sebagaimana itu jelas sabit tetap dalam dalil sam'iyah. Misal dzalika annahum asbatu sifat al-iradah. Mereka mengisbatkan adanya sifat iradah, bahwasanya Allah murid, memiliki keinginan. Wa nafau sifat ar-rahmah, dan mereka menafikan sifat rahmat. Nah, insyaallah barakallahu fikum yang kita ambil pada pertemuan berikutnya. Syahid di sini barakallahu fikum, beliau menyebutkan 6 wajah atau sisi yang menunjukkan batilnya madhab Mu'attilah. Kemudian barakallahu fikum, beliau akan mulai masuk dalam diskusi terhadap apa yang mereka isbatkan dengan cara akal, bahwasanya apa yang mereka nafikan itu juga dengan cara akal malah bisa dijadikan sebagai senjata makan tuan. Dan ini barakallahu fikum kaidah yang perlu diketahui. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa semua hadis atau semua ayat atau semua argumentasi yang disebutkan oleh ahlul batil, maka itu makan tuan. Maka itu adalah senjata untuk menaklukkan mereka. Di sini barakallahu fikum beliau akan menempuh cara tersebut. Dalil-dalil yang mereka gunakan akan digunakan juga untuk membantah apa yang mereka sebutkan. Oh iya, naktafi insyaallah.